Salam damai sejahtera, saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Dan jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Jerdy Stefan dengan basis pelayanan di GKI Peterongan Semarang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh bersama-sama menerima akan firman-Mu. Biarlah waktu ini menjadi waktu yang berkualitas dan kami boleh merenungkan akan kehidupan kami, iman kami, dan pribadi kami. Kami mau menyerahkan semuanya ini hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kekasih Tuhan, masihkah saudara berpuasa dalam rangka Prapaskah yang dimulai Rabu Abu kemarin? Kalau ya, semoga ritual saudara dapat berjalan dengan baik. Dan kalau kita berbicara tentang kesalehan ritual atau altar, kita jadi ingat bahwa orang-orang Israel adalah jagonya. Segala ritus keagamaan sampai yang sedetil-detilnya semuanya diatur sedemikian rupa. Maka tidak mengherankan dari 12 suku di Israel ada satu suku yang dikhususkan untuk mengurusi peribadahan tersebut, yaitu suku Lewi. Dan saudara, ibadah atau ritual pada dirinya sendiri merupakan sesuatu ritus yang dianugerahkan Allah untuk menjadi media perjumpaan Allah dengan umatnya yang kemudian melahirkan kesadaran dan kasih. Nah, persoalannya adalah bahwa di dalam perjalanan waktu dan zaman, kesalehan ritual atau altar ini pada akhirnya dipakai untuk kepentingan diri sendiri dengan memanipulasi ritus demi membangun citra diri dan menyembunyikan dosa dan kemunafikan. Dalam khotbah di bukit, Yesus juga menegur dengan keras orang yang menjalankan kesalehan ritual altar yang adalah 3 pilar dalam agama Yahudi, yaitu berdoa, bersedekah, dan berpuasa. Agar ketika ritual itu dijalankan, supaya tidak diketahui oleh orang lain. Itulah yang Yesus inginkan. Dan mari kita baca bersama dari Matius pasal 6 ayat 1 dan 4, ayat 5 dan 6, dan juga ayat 16 hingga yang ke-18 dari ketiga ritus tersebut. Yang demikianlah. Pasal 6 mulai ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dan ayat 5 dan 6 hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Kemudian ayat 16 hingga yang ke-18 hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik.
Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara yang terkasih, perhatikan ada hal yang menarik dalam kesalehan ritual atau kesalehan altar yang disorot di sini, yakni bahwa kesalehan ritual adalah hal yang baik dan sudah seharusnya dijalankan sebagai orang percaya. Namun biarlah ritual itu dijalankan sebagaimana adanya, tidak perlu ditonjol-tonjolkan dengan luar biasa. Bahkan justru disarankan agar tidak diketahui oleh sesama. Jadi prinsip ketersembunyian atau yang seringkali disebut sepen, sepi, tidak meriah atau semarak. Maksudnya dilakukan namun cukup diketahui dan dinilai oleh Allah. Akan tetapi dalam kesalehan moral atau sosial, justru sikap dan perilaku orang-orang saleh ini harus ditunjukkan dan diwujud nyatakan dalam kehidupan sosial. Kita ingat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 6 dan 7, di sana dikatakan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Nah, kalau kita mau perhatikan dan telusuri kata saleh itu sendiri, maka ia berasal dari bahasa Arab yakni solaha, yang artinya bersih, murni atau bening. Nah, kesalehan adalah sebuah kondisi jiwa yang penuh dengan kebeningan, kemurnian, kebersihan, serta tidak ternodai oleh kotoran hati. Secara fisik, jika seorang percaya wajahnya berseri, orang-orang di sekitarnya bisa saja menyebut wajahnya saleh. Artinya, wajahnya bersih, wajahnya bening, dan terpancar darinya aura kesucian. Maka ketika orang saleh berpuasa dan menjalankan ritualnya, justru yang harus dinampakkan adalah bagaimana kehadirannya membawa aura yang mengubah sekitarnya, sehingga sekelilingnya itu menjadi sukacita. Inilah dampak ritual moral yang dapat dirasakan secara sosial. Bukannya memperlihatkan muka muram bahwa dia sedang berpuasa. Oleh karena itu, saudara, Yesus meminta agar orang yang berpuasa meminyaki kepalanya agar kelihatan segar, tidak terlihat seperti berpuasa. Di sisi lain, Yesus juga mengajarkan agar kesalehan ritual tidak dibelenggu oleh harta, agar kesalehan itu memiliki dimensi moral sosial, di mana ia mau berkorban dan menderita bagi sesama. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan kata lain, seseorang yang lebih memperhatikan diri sendiri ketimbang sesamanya yang membutuhkan, maka sulit bagi dia untuk
memikirkan, apalagi berkorban bagi orang lain. Nah, saudara ingin kesalehan diri berkenan di hadapan Tuhan, camkanlah hal ini. Kesalehan bukanlah orang yang rajin beribadah. Orang saleh pasti beribadah, tetapi orang beribadah belum tentu saleh. Kesalehan adalah kualitas kehidupan, sehingga ia menjalankan hidupnya dengan kemurnian batinnya, bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tetapi penghayatan yang mendalam, sehingga memiliki perbedaan kualitatif dalam panggung kehidupan sehari-hari. Orang saleh adalah orang yang menghindari yang salah. Artinya ia tidak melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan dan selalu memperhitungkan setiap langkahnya. Saleh adalah orang yang dalam hidupnya memilih pilihan-pilihan yang tidak bersifat pro dan kompromi terhadap dosa, tetapi lurus mengiringi Tuhan. Tambahkan itu dalam hidupmu. Mengapa? Karena tawaran dunia begitu menggoda. Menjadi penting bagi orang-orang Kristen bahwa kesalehan menjadi warna hidup yang tidak terbantahkan. Menjadi sangat penting orang bertanya pada dirinya sendiri, sudahkah saya benar-benar saleh? Keberanian menilai diri sendiri menolong kita untuk hidup benar. Keberanian menilai diri sendiri menolong kita bisa menjadi saleh seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara telah benar-benar hidup saleh seperti yang Tuhan maui? Dan apabila kita masih menjalankan puasa selama 40 hari, mari biarlah hal ini membawa kesadaran dan kasih kita kepada Tuhan. Dan itulah kesalehan yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menegur kami dengan firman-Mu, dan biarlah kami perlu mengoreksi kembali akan hidup kekristenan kami, iman kami, dan kesalehan kami. Agar biarlah kesalehan kami sungguh-sungguh dapat berdampak bagi kehidupan di sekeliling kami yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu, berkatilah akan setiap anak-anak Tuhan yang berupaya untuk hidup dengan betul-betul saleh adanya. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang terkasih, terima kasih untuk segala perhatiannya, dan sampai jumpa di dalam sapaan Gembala GKI berikutnya. Tuhan memberkati.